Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan, semua anugerah-Mu, dan semua akan umat Tuhan yang Kau kumpulkan bersama-sama menjadi satu gereja lokal di tempat ini, di mana kami boleh bertumbuh bersama-sama, membangun satu dengan yang lain, mengatakan kebenaran dalam kasih, dan melalui pelayanan yang Kau percayakan kepada kami. Tuhan yang berkati kami semua dan pimpin kami semua. Dan kami saat ini siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang terus menolong dan berbicara, memimpin kami. Bicara ke dalam hati kami yang paling dalam, membentuk pikiran kami, sehingga seluruh hidup kami boleh memperkenan hati Tuhan. Berkati kami, khususnya ketika kami akan merenungkan tentang anger pada pagi hari ini. Buka hati kami dan siapkan hati kami untuk sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan memiliki hati yang teachable dan taat kepada panggilan Tuhan bagi setiap kami. Berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal yang keempat. Kita masih terus melanjutkan eksposisi kita dari kitab Efesus. Efesus pasal yang keempat, hari ini kita membaca ayat 26 sampai 27, dan kemudian lompat ayat 30 dan 32. Efesus pasal 4, saya akan bacakan bagi saudara beberapa ayat ini, ayat 26 dan 27 lebih dahulu. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ayat 30, lompat. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Hendaklah demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, kita masih membahas di dalam konteks yang besar, yaitu untuk menanggalkan manusia lama dengan segala kelicikannya yang menyesatkan, dan kemudian kita diperintahkan untuk mengenakan manusia baru yang telah diciptakan Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita minggu lalu sudah membahas aplikasi daripada menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru itu di dalam konteks mengatakan kebenaran atau membuang dusta, menanggalkan dusta, dan mengenakan perkataan yang benar seorang satu dengan yang lain. Dan hari ini kita akan membahas tentang anger, ya, tentang anger di dalam aplikasi yang sama. Secara khusus bicara tentang anger, yang mungkin kalau boleh dikasih judul, tema hari ini adalah The Danger of Anger. Ya, The Danger of Anger. Kalau saudara masih mengingat, dulu beberapa bulan yang lalu saya pernah mengutip, sebagian mungkin juga akhirnya kemudian mungkin menonton satu mini series di Netflix yang berjudul Adolescence, ya, yang akhirnya kemudian menjadi salah satu yang cukup heboh di banyak tempat, termasuk di UK. Prime Minister yang mengatakan disebar sekarang semua sekolah menonton film ini, Adolescence, yang dimulai dengan polisi menggerebek satu rumah biasa, rumah keluarga biasa, suami istri, dua atau tiga anak, ya, pagi-pagi buta masuk dengan senjata, dengan segala perlengkapan yang sangat mengerikan, didobrak pintunya dan masuk ke kamar mencari anak umur 13 tahun yang masih tidur. Dia kaget sekali bangun sampai terkencing-kencing karena polisi semua datang dengan segala senjatanya. Dan akhirnya ditangkap anak itu. Kita semua kaget, anak umur 13 tahun, kurus, kecil, gitu ya. Kita tahu ya, anak-anak remaja lagi bertumbuh, lagi tinggi, kurus, tidak punya apa-apa begitu. Dibawa ke
oleh polisi, ditangkap di kantor polisi, diinterogasi, ditanya dan sebagainya. Dan kita mulai tahu kenapa sampai begitu. Orang tuanya juga kaget, orang tuanya shock, orang tuanya marah, orang tuanya protes. Ini anak kecil, kamu datang polisi dengan senjata lengkap seperti itu, maksudnya apa? Maksudnya apa? Kita tahu berarti ada something very serious dengan polisi melakukan itu. Dan akhirnya diketahuilah ayahnya yang menemani anaknya ini dikasih lihat CCTV video apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah anak ini memang betul-betul marah sekali karena dia mungkin dibully, dia mungkin dilecehkan oleh perempuan, dia mungkin senang satu perempuan tapi dihina, tidak dianggap dan sebagainya. Dia marah sekali, dia bawa pisau dari rumahnya, dia tusuk berkali-kali perempuan teman sekolahnya itu sampai mati. Saudara sekalian, the danger of anger, ya. Itu menjadi heboh karena memang bukan sesuatu yang random, bukan sesuatu yang jarang terjadi. Mungkin se-ekstrim itu jarang terjadi, tetapi kemarahan yang besar itu juga banyak terjadi di mana-mana. Hari ini kita mau merenungkan bersama-sama sesuai dengan firman yang kita sampai 26 ayat 27. Anger yang merusak akan kehidupan. Ya, anger yang merusak akan persahabatan, anger yang merusak keluarga. Suami istri saya menyaksikan ketika marah dan tidak terkontrol, kemarahan itu bisa menghancurkan relasi suami istri, bahkan bisa menghancurkan gereja. Kalau anger kemudian tidak terkontrol dan kemudian jatuh di dalam dosa, menjadi berbahaya. Kemarin di Persekutuan Pemuda, kalau saudara datang ke Persekutuan Pemuda juga Vincent sharing tentang bagaimana dia juga anger, tangannya, saudara kalau kenal Vincent, tangannya itu patah di sini karena dia pukul tembok karena kemarahan yang tidak terkontrol. Ya, harap kita boleh pikirkan bersama-sama. Mungkin tidak semua di antara kita bergumul dengan anger, tetapi kita mungkin ketemu dengan orang-orang sekeliling kita. Dan kalau ada dari antara saudara yang bergumul dengan anger, dengan kemarahan, biarlah kita minta belas kasihan Tuhan. Tuhan bekerja melalui firman Tuhan, boleh membawa kita mengerti the danger of anger. Dan kemudian kita boleh minta Tuhan menolong, membuka, memberi kekuatan. Kita boleh mengatasi akan hal ini di dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Saudara, mari kita lihat ayat-ayat yang kita baca tadi. Sekali lagi saya katakan, Indonesia menerjemahkan dengan tepat ayat 26, meskipun tidak literal, tidak harafiah, tetapi sebenarnya menangkap maksud dan dengan tepat. Ayat 26 mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Artinya dengan kalimat apabila kamu menjadi marah, berarti ada kemarahan itu sendiri pada dirinya sendiri tidak selalu salah, ya. Berarti ada waktunya kamu marah, ya, dan ada waktunya kemarahan itu adalah bahkan ada kemarahan yang benar. Berarti bukan kemarahannya itu sendiri yang dilarang. Jadi ada asumsi apabila kamu marah, tapi perintahnya adalah janganlah kamu berbuat dosa. Ya, itu yang menjadi perintahnya. Karena kalau kita memang melihat di dalam Alkitab ada kemarahan yang benar. Ada kemarahan yang benar. Pertama yang kita perlu mengerti, ya. Tidak semua marah itu salah. Ayat yang pasal 5 ayat yang ke-6 Efesus, kalau boleh dimunculkan, dikatakan di situ, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Allah itu sendiri murka ya marah, bahkan mungkin lebih besar dari marah, ya. The wrath of God. The wrath of God comes upon the sons of disobedience. Allah itu adalah Allah yang murka terhadap dosa manusia, ya, kepada orang-orang yang durhaka. Allah sendiri Allah yang marah. Ya, kalau kita melihat di dalam Markus pasal 3 ayat 5, maka Kristus juga marah. Dalam hidupnya di dalam dunia ini dia adalah ada waktunya dia marah. Ya, ia berduka cita karena kedegilan hati mereka dan marah. Dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka.
lalu berkata kepada orang-orang itu, ulurkanlah tanganmu, dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya. He looked around at them with anger. Ya, Jesus was angry. Ya, dengan kedegilan hati mereka yang mencobai, yang lebih memperhatikan, ingin menguji apa yang Yesus akan lakukan itu benar atau tidak. Mereka tidak memiliki belas kasihan kepada orang yang sakit ini, yang lumpuh itu. Mereka hanya mau menguji, memakai orang yang lumpuh itu dibawa ke hadapan Tuhan Yesus supaya melihat apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat atau tidak. Jadi mereka mau mencobai, dan Tuhan Yesus marah melihat kedegilan hati mereka. Munculkan sekali lagi ayat itu, Markus 3. Saudara, tapi salah satu kita bisa melihat daripada perkataan Tuhan Yesus dari kalimat ini, ia berduka cita karena kedegilan hati mereka dan dengan marah. Jadi marahnya Tuhan Yesus itu di dalamnya ada duka cita. Grief at their hardness of heart. Ya. Nah, ini salah satu ciri, mungkin salah satu kita boleh mulai melihat ada indikasi kemarahan yang benar. Tidak semua marah benar, justru Efesus pasal 5 mau berbicara banyak kemarahan yang salah yang diperintahkan, the danger of anger. Tetapi kalau kemarahan yang benar, salah satu cirinya adalah kau juga ada duka cita, your grief kepada dosa, kepada kedegilan hati orang-orang yang kepadanya engkau marah. Nah, ini tidak gampang, bukan? Sudah marah, tapi di dalamnya ada, sudah bersedih, sedih karena kejahatan, karena dosa, karena kekerasan hati mereka. Ini menjadi salah satu ciri kemarahan yang benar. Yakobus 1 ayat 19-20 memberi kita penjelasan lebih detail. Yakobus 1. Munculkan, next. Tidak ada. Yakobus 1 saya bacakan bagi saudara ya. Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 19-20 kalau keburu munculkan. Tadi Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Saudara, ya saya supaya lebih cepat sebenarnya ya, saya mempersiapkan ya, ayat-ayat ini. Yakobus 1 ayat 19 dan 20. Kadang-kadang saya kasih kepada tim Aufi. Hai saudara-saudara yang kukasihi, kalau sudah buka Alkitab sudah bisa muncul di situ. Yakobus 1 ayat 19-20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Nah, sekali lagi saudara bisa melihat di sini bahwa bukan berarti marah itu selalu salah, ya. Tetapi yang diperintahkan di sini adalah engkau cepat mendengar. Ada yang mengatakan Tuhan memberikan kita 2 telinga dan 1 mulut, lambat berkata-kata. Dengar cepat, ya. 2 telinga 1 mulut, ya. Lebih sering mendengar, lebih banyak mendengar akan firman Tuhan, dan lambat untuk berkata-kata. Tapi terutama di sini kita, dalam konteks kita adalah juga lambat untuk marah, slow to anger. Kenapa? Salah satu alasan di sini Yakobus mengatakan, for the anger of man does not produce the righteousness that God requires. Nah, ini seringkali yang terjadi. Ini justru peringatannya. Ya, bukan berarti tidak boleh marah, ada waktunya marah. Martin Luther, Pak Tong pernah mengutip bahwa Martin Luther mengatakan, saya justru bekerja paling efektif ketika saya dipenuhi dengan kemarahan yang kudus daripada Allah. Ada waktunya marah, pada waktu yang tepat marah itu mewakili kekudusan Tuhan, kebenaran, keadilan Tuhan. Kadang itu membuat orang bertobat dan sadar. Ya, di dalam kemarahan yang kita nyatakan kepada orang-orang yang bersalah dan berdosa dan sebagainya. Tetapi yang sering kali terjadi, peringatan dari Yakobus dan Efesus juga, adalah kemarahan kita, the anger of man. Ini yang lebih sering terjadi di dalam hidup kita. Ya, the anger of man does not produce the righteousness that God requires. Tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mengapa tidak mengerjakan kebenaran? Karena seringkali the anger of man, manusia marah, kadang-kadang seringkali kita marah itu karena ego kita
tersinggung. Di dalamnya berarti ada pride. Aku terluka. Kamu sudah melukai saya, menyinggung saya. Nah, itu kalau kita marah karena saya tersinggung. Karena kamu menghina saya. Ada di belakangnya berarti ada selfishness, ada pride daripada jiwa kita. Dan kemarahan yang seperti demikian tidak menghasilkan kebenaran daripada Allah. Juga kemarahan tidak kemarahan manusia, kenapa? Biasanya karena kita ingin melukai atau menghancurkan orang lain, seringkali itu. Karena engkau sudah melukai saya, engkau sudah merugikan saya, maka saya juga mau balas. Aku akan melukai engkau kembali. Aku ingin menghancurkan engkau kalau bisa. Ada orang yang mengatakan, saya tidak mau berbuat jahat kepadamu, tetapi kalau kamu berbuat jahat kepada saya akan berbuat lebih jahat kepada kamu. Itu adalah pride, itu adalah keinginan menghancurkan, itu adalah the anger of man. Nanti kita melihat di situ, itu memberi kesempatan kepada iblis untuk bekerja. Ya, kita membiarkan the evil to give evil a foothold. Dia mencengkram hati kita dan dia ingin memang menghancurkan orang melalui kemarahan kita. Kemarahan kita juga tidak mengerjakan kebenaran Tuhan karena kemarahan kita seringkali atau kemarahan manusia itu seringkali adalah kemarahan yang merusak kesatuan, disunity. Kita marah, kita tidak terkontrol dan relasi menjadi rusak. Suami, istri, keluarga, orang tua, anak orang tua, siblings, ya, teman, gereja, OSG, groups. Ketika marah merusak dan kemarahan yang tidak terkontrol menjadi merusak satu dengan yang lain. Kemarahan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini yang kita pikirkan bersama-sama. Terakhir juga, kenapa kemarahan manusia itu tidak menghasilkan keadilan, kebenaran Allah? Karena kemarahan manusia itu adalah akan mengaburkan pandangan kita akan realita yang terjadi sebenarnya. Ketika manusia marah, ketika kita marah, kemarahan yang salah, kita tidak bisa melihat peristiwa atau realita dengan sesungguhnya, ya, dengan jelas. Kita selalu merasa benar. Aku berhak marah. Aku berhak membalas kamu. Ya. Sampai orang lain melihat kemarahan kita, orang lain yang netral yang melihat kemarahan kita. Maka itu menjadi sesuatu yang baru kita kadang-kadang disadarkan. Mata kita buta, kita begitu marah kita sudah mata gelap. Orang kadang-kadang bisa mata gelap dan kemudian mengatakan kalimat, melakukan sesuatu yang menyesal seumur hidup karena kemarahan. Ini menjadi peringatan bagi kita, ya, saudara sekalian. Maka kalimat selanjutnya Paulus mengatakan, apabila kamu marah, jangan kamu berbuat dosa. Ya, dosa selalu merusak, dosa selalu menghancurkan. Hal yang kedua kita boleh mulai pikirkan salah satu ciri kemarahan yang benar, ya, atau yang tidak berbuat dosa adalah kita tidak memelihara kemarahan itu. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya tadi Yakobus mengatakan lambatlah untuk marah, slow to anger. Tetapi biarlah engkau cepat-cepat. Apabila kamu marah, meskipun itu kemarahan yang benar, kalau engkau terus pikirkan, kau terus memelihara di dalam pikiranmu, di dalam tempat tidurmu, terus pikir dan terulang-ulang merekam, putar lagi video itu berulang-ulang dalam pikiran kita. Maka meskipun awalnya mungkin benar, tetapi ketika kemudian kita pelihara kemarahan itu dalam pikiran dan hati kita, maka itu juga berbahaya. Dan kemudian kita bisa jatuh di dalam dosa. Dan kita memberi kesempatan kepada iblis untuk menguasai akan pikiran dan hati kita. Jadi kalau Yakobus mengatakan slow to anger, di sini mau diingatkan bahwa we have to be quick to get rid of it.
Jadi lambat untuk marah, tapi begitu marah, meskipun marahnya benar, apalagi marahnya salah. Ya, jangan sampai jatuh berbuat marah yang salah. Dan kalau memang akhirnya salah satu mengatasinya adalah cepat selesaikan kemarahanmu itu sebelum matahari terbenam. Jangan sebelum padam amarahmu. Jangan kau tidur dengan membawa kemarahan dan menghancurkan hidupmu, menghancurkan hidup keluargamu, menghancurkan hidup gerejamu. Ini bahaya, ya, ini bahaya. Ada orang-orang yang kemarahan itu menguasai seluruh hidupnya. Saya menyaksikan dia mulai mempengaruhi seluruh hidupnya. Mukanya juga suram, tidak ada lagi sukacita. Dan kalau dia terus pelihara kemarahan itu, mungkin sekali semuanya tadinya dia senang, melayani, aktif, bersukacita. Begitu kemarahan itu menguasai hatinya dan dia terus pikir dan dia terus pelihara kemarahan itu, dia mulai kehilangan damai sejahtera. Dan dia mulai berbahaya, imannya mulai berbahaya karena kemarahan itu menguasai akan hidupnya. Dan iblis, sekali lagi di sini berkaitan dengan iblis mendapat kesempatan untuk menguasai hidupnya. Ya. NIV mengatakan, in your anger do not sin, do not let the sun go down while you are still angry, and do not give the devil a foothold. Ya, kemarahan itu terus kita pikir, terus kita pelihara, terus kita putar video itu dalam pikiran kita. Tadi saya nggak bisa terima, tidak bisa terima. Dia betul-betul kurang ajar. Betul-betul apa yang dia katakan itu saya akan balas. Besok ketemu saya akan balas. Apa yang dia tulis di Instagram. Jadi marah. Mulailah iblis, the devil have a foothold di dalam hati, jiwa kita, pikiran kita. Dan hidup kita mulai dikuasai oleh kemarahan. Satu contoh yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang kelima, ayat 23 sampai 25a, kita boleh melihat bagaimana kita tidak membiarkan kemarahan itu menguasai kita. Tuhan Yesus mengatakan sini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hal hati saudaramu terhadap engkau, ada konflik, kemarahan mungkin, ya. Kau ingat ada problem belum selesai. Tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, berarti cepat ini kau sedang mau beribadah kepada Tuhan. Kau sadar ada yang tidak beres. Kamu dengan dia, kamu marah kepada dia, dia marah kepada kamu dan sebagainya, ya. Ada problem. Ini mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus katakan, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah. Berarti very urgent. Harus diselesaikan terlebih dahulu. Bahkan in a way, in a sense, itu lebih penting daripada ibadah yang kau akan lakukan, persembahan yang kau akan berikan kepada Tuhan. Karena kalau kau belum beres dengan saudaramu, penuh dengan kemarahan, akan mempengaruhi ibadahmu, persembahanmu. Cepat-cepat tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, itu kita berhenti sampai di situ. Segeralah berdamai. Kata segeralah, quick, selesaikan. Jangan biarkan iblis menguasai hatimu dengan kemarahan. Segera selesaikan kemarahan itu. Nah, sudah pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita mentaati perintah ini? Ya, bagaimana kita mentaati perintah ini? Bila kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Maka jawabannya adalah pertama adalah dengan
dengan perisai iman. Sekali lagi semua jawabannya berdasarkan Alkitab. Saya sengaja munculkan ayat-ayat terus supaya sudah tahu, bisa ingat, bisa catat, mungkin nanti lihat lagi. Ya, semua jawabannya adalah dari Alkitab, dari firman Tuhan memberi kepada kita resource kebenaran yang paling penting, paling berharga dalam hidup kita. Tentu kita bisa ambil dari macam-macam, dari mana resource yang lain, karena all truth is God's truth. Kebenaran meskipun itu muncul dari tempat-tempat yang bahkan yang dikatakan ditulis oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ada common grace di situ, ada general revelation di situ. Kita bisa mengerti itu, tapi firman Tuhan menjadi standar menilai akan semua itu. Bagaimana kita mentaati perintah ini? Yaitu Efesus 6 ayat 13 dan 16. Kita boleh melihat. 13 mengatakan, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. To be able to withstand in the evil days, hari-hari yang jahat itu. Seluruh perlengkapan senjata Allah, yaitu dalam secara khusus ayat 16. Perlengkapan senjata Allah yang secara khusus ini apa? Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Shield of faith. Dengan perisai iman. Shield of faith. Seperti shield of Captain America. Kita pakai supaya panah api si jahat. You can extinguish all the flaming darts. Panah api yang ada apinya di situ. Panahnya taruh rendam api. Sedang dipanah ke kita. Salah satunya adalah kemarahan. Dia ingin menguasai kita dalam konteks saat ini kita memikirkan. Iblis sedang ingin memakai kemarahan kita untuk menghancurkan hidup kita, hidup keluarga kita, hidup anak-anak kita, hidup suami istri kita, hidup teman-teman kita, hidup gereja Tuhan. Dia mau menghancurkan dengan panah api yang si jahat. Maka kita mengatasinya, kita menghadapinya dengan perisai iman, shield of faith. Artinya kita iman berarti kita percaya kepada firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan, percaya kepada kebenaran firman yang kita minggu lepas minggu kita renungkan firman yang Tuhan telah nyatakan kepada kita. Kita perlu mengerti, kita perlu merenungkan dan percaya, menyimpannya dalam hati. Mengasihi firman, mengasihi kebenaran itu. Percaya ini lebih berharga daripada segala sesuatu. Kontraskan dengan pasal 4 ayat yang ke-22 yang di mana Paulus mengatakan sebelumnya kita sudah membahas, tanggalkanlah manusia lama yang oleh nafsunya yang menyesatkan. Put off the old way, the old self, which is being corrupted by its deceitful desires. Nafsu yang menyesatkan, deceitful desires. Ini akan deceit, anger salah satu akan menipu kita, mengatakan kita memang berhak untuk marah. Dia memang orang yang berhak aku balas karena segala kejahatan yang dia lakukan. Kita harus menanggalkan itu, tanggalkan manusia lama dengan deceitful desires, tetapi mengenakan manusia baru. Percaya kepada kebenaran dengan shield of faith, kita memegang firman Tuhan dan hidup memegang dengan sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Salah satu firman Tuhan yang relevan di dalam hal ini adalah misalnya 2 Timotius 2 ayat 24 sampai 26. 2 Timotius 2 ayat 24 26. Ini lawan daripada marah, lawan daripada orang yang suka marah, pemarah. Meskipun dibicara tentang hamba Tuhan, Timotius, Paulus sedang memberi nasihat kepada Timotius, tapi juga saya percaya berlaku bagi setiap kita orang-orang Kristen. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, I'll read in English and the Lord's servant must not be quarrelsome, suka bertengkar, suka marah, but kind to everyone.
able to teach, ya ini kurang relevan bagi konteks kita, but patiently enduring evil, correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth. Mereka boleh sehingga sadar, membawa mereka kepada kebenaran. That they may escape from the snare of the devil after being captured by him to do his will. Tadinya dikuasai dalam konteks ini kita bisa bicara kemarahan. Biarlah kita menjadi hamba Tuhan yang ramah, dengan lembut hati, with gentleness. Kita menyatakan dia konteksnya salah, orang itu memang salah, tapi kita kemudian tidak menjadi marah dan menghancurkan dia dan menghancurkan diri sendiri dengan kemarahan kita. Ini lawan dari marah. Ya, biar kita pikir kita menjadi seorang yang tidak boleh bertengkar, ramah seorang terhadap yang lain, sabar menanggung segala kejahatan, patiently enduring evil. Ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Very practical. Sehingga mungkin Tuhan memberi kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Firman Tuhan lain lagi yang harus kita percaya sebagai shield of faith, sebagai perisai iman kita adalah pasal 4 ayat 32 yang tadi kita baca. Ya, kembali ke Efesus. Mungkin dari ayat 31 saya bacakan sekali lagi bagi saudara. Efesus 4 ayat 31. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang. Put off segala kemarahan itu. Tanggalkan itu. Khususnya kita mengerti kemarahan dari manusia yang berdosa. Put off, tanggalkan semua kemarahan itu dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Kalimat terakhir sangat penting. As God in Christ forgave you. Nah, kita harus percaya ini. Kita harus memegang ini. Ini adalah shield of faith. Ini adalah perisai iman kita ketika kita boleh percaya, sadar, mengerti, dan mengalami pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah telah mengampuni kita di dalam Kristus. Bagaimana Kristus telah mati bagi kita, menebus dosa kita, mengampuni kita yang seharusnya menerima murka daripada Allah. Dia telah mengampuni kita dengan dirinya sendiri mati di atas kayu salib. Ini menjadi dasar. Kalau kita sudah diampuni dengan korban yang begitu besar, maka sepatutnya lah, seharusnya lah kita ramah seorang terhadap yang lain. Mengampuni, forgiving one another. Karena Kristus telah mengampuni kita. Kemarin di dalam persekutuan doa di Springville, saya membahas Mazmur 75, dan di situ Mazmur 75 membahas tentang bagaimana keadilan Tuhan, murka Tuhan itu dinyatakan kepada orang-orang fasik, kepada orang-orang jahat, the wicked. Orang-orang jahat itu, maka salah satu keadilan Tuhan akan dinyatakan dengan Tuhan memberikan cawan yang berbuih anggurnya situ, penuh dengan murka daripada Allah, dan orang-orang fasik, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melawan Tuhan itu akan meminum akan cawan murka yang berbuih itu sampai ke ampas-ampasnya. Drink it to its dregs, sampai habis ampas-ampas. Keadilan Tuhan akan dinyatakan kepada orang-orang berdosa. Dan kemarin saya katakan itu Mazmur Perjanjian Lama, itu menunjuk kepada apa yang Kristus akan kerjakan di dalam Perjanjian Baru. Dan celakanya adalah kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Celakanya adalah kita adalah orang-orang
yang seharusnya minum cawan murka Allah sampai tetes penghabisan, sampai ampas-ampasnya harus diminum. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur, tidak habis-habis bersyukur kepada Tuhan. Kristus di Taman Getsemani, dia berseru kepada Bapa, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Ya Tuhan, ya Bapa, cawan murka bukan hanya murka Allah yang dinyatakan melalui penderitaan dia secara fisik. Di atas kayu salib dicambuk, dipaku, ditaruh mahkota duri, diejek, ditusuk, dan sebagainya. Bukan hanya itu termasuk di dalamnya penderitaan Kristus, tapi yang lebih lagi adalah cawan murka. Ketika di atas kayu salib dia harus meminumnya sampai tetes penghabisan. Ketika Allah Bapa meninggalkan dia untuk waktu sementara itu. Ketika Kristus di atas kayu salib berseru, my God, why hast thou forsaken me? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah yang ditakuti oleh Kristus. Dia adalah anak Allah yang tunggal, yang terkasih, dari kekal, kasih Bapa dan anak dari kekal tidak pernah terpisah satu detik pun. Dan kasih yang sempurna, seluruh hati Bapa dalam anak, seluruh hati anak untuk mempermuliakan Bapa. Tidak ada perkataan, hati, pikiran, tindakan satu hal pun yang melawan akan kehendak Bapanya. This is my beloved son, in whom I am well pleased. Itulah perkataan Allah Bapa kepada Yesus Kristus ketika dia dibaptis. This is my beloved son. Tapi hari itu Kristus tahu, Bapa juga tahu, bahwa dia harus minum cawan murka Allah itu sampai habis. Ya Bapa, kalau boleh, kalau mungkin, cawan ini lalu diambil daripada. Bapa mengatakan, tidak mungkin kalau engkau mau menyelamatkan umatku. Kau menyelamatkan orang-orang yang berdosa, telah melawan Allah. Orang-orang yang menjadi musuh daripada Allah. Tidak mungkin. Kecuali engkau tidak mau menyelamatkan mereka. Kau boleh tidak jadi minum cawan murka Allah. Tapi dia tahu, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi ya Bapa. Maka ini adalah the shield of faith yang kita harus pegang sedalam-dalam hati kita. Ya. Bahwa Kristus telah mengampuni kita oleh harga yang begitu mahal yang dia bayar bagi kita. Karena itu hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Put on ramah. Be kind and compassionate to one another. Tanggalkan kemarahan yang berdosa itu. Kenakan kindness, compassionate to one another. Pengampunan, kenakan pengampunan itu. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Termasuk saudara sekalian, pengampunan ini kita pegang, percaya, beriman, dan kita terus kemudian kita telah alami, sekarang kita laksanakan kepada saudara-saudara kita. Termasuk orang-orang yang bersalah itu ketika dia tidak sadar akan kesalahannya. Ya, mungkin kita perlu katakan kesalahannya, tapi mungkin dia tetap tidak mengaku kesalahannya, tidak merasa bersalah. Maka Kolose 3 ayat 12-13, salah satu juga perintah firman yang boleh kita pegang. Kolose 3, 12-13. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Saudara, itu kita. Saudara, apakah engkau adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Tuhan? Kita telah mengalami kasih-Nya. Maka kenakanlah belas kasihan. Put on, ya, put on belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ini perintah yang very very practical. Kenakanlah belas kasihan,
put on what? Compassion, holy beloved compassion. Put on compassion, yeah, kindness, humility, meekness, and patience. Ayat 13, bearing with one another. Nah, itu tidak begitu jelas di Indonesianya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Bearing with one another. If one has a complaint against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you. Again, sekali diulang dalam Kolose ini. So you also must forgive. Bahkan ketika mereka tidak mengakui kesalahannya, sabarlah, menanggunglah, bear with one another. Tanggunglah. Wah, tentu tidak gampang. Ini pasti tidak mudah, pasti tidak mudah. Karena itu kita minta belas kasihan daripada Tuhan. Kalau kita mengerti ini perintah Tuhan, ini kehendak Tuhan, kalau kita sudah mengalami pengampunan Tuhan, maka susah, memang susah. Ketika memang benar-benar orang bersalah kepada kita memang akan marah, kita akan maunya kita akan pelihara, dan mulai kita pikir terus, tempat tidur kita ulang-ulang dalam pikiran kita, tidak bisa tidur berhari-hari, berminggu-minggu, mungkin berbulan-bulan. Ada satu orang cerita dia sakit hati kepada temannya atau siapa, saya pernah, dia cerita begitu jelas ceritanya, begitu detail ceritanya. Dia ceritakan kemarahan, kesedihannya, sakit hatinya, cerita apa yang temannya itu lakukan. Dia cerita, seorang pendeta itu tanya, itu kapan terjadinya? Itu 7 tahun yang lalu. 7 tahun yang lalu. Dia cerita seperti kemarin baru terjadi. Seperti kemarin. Karena dia memang bagi dia memang kemarin dia baru pikir terus ulang-ulang. Karena setiap hari dia pikir. Tidak pernah selesai. Kemarahan itu dia pelihara, tidak pernah bisa mengampuni. Tidak pernah bisa sabar, bearing with one another. Seperti kemarin terjadinya. Dan mulai menghancurkan hidup dia. Saudara sekalian, ini salah satu yang sangat penting adalah perumpamaan tentang pengampunan. Sebagian pasti pernah dengar, ini saya ulang sedikit. Perumpamaan tentang pengampunan supaya kita mengerti, ya. Tuhan Yesus bicara tentang perumpamaan tentang pengampunan yang memang mungkin menyadari tidak konsistennya kita, dan juga mungkin kesulitan kita mengampuni, yang very real. Tetapi dengan perumpamaan kita mulai sadar, kok bisa begitu, orang sudah begitu. Kadang-kadang mungkin begitu, orang yang sudah di dalam kemarahan yang begitu besar, kita perlu kasih cerita supaya dia lihat di mana kamu di dalam cerita itu, kamu yang mana. Kamu mulai tahu berapa illogical, betapa bertentangan dengan firman Tuhan, betapa tidak masuk akalnya kemarahanmu dari sudut manapun, tapi engkau terus pelihara, dan setan mulai menguasai akan hatinya. Tuhan Yesus cerita tentang perumpamaan tentang seorang yang berhutang 10.000 talenta. Dia berhutang 10.000 talenta, hutangnya sangat-sangat amat besar. 10.000 talenta. 1 talenta itu 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah bekerja 1 hari. Upah bekerja 1 hari itu 1 dinar. Dia berhutang 60 juta dinar. 6.000 kali 10.000. 60 juta dinar, 60 juta hari. Artinya dia harus bekerja 60 juta hari untuk bisa melunasi uang hutangnya. 60 juta hari, berapa ribu tahun itu? 60 juta hari, sudah hitung sendiri. 1 tahun 365 hari. 60 juta bagi 365 hari. Sudah hitung sendirilah. Berapa ribu? Ya. Ribuan, berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu. Artinya orang itu dia untuk menyelesaikan, untuk bayar hutang itu, ini Tuhan Yesus yang kasih perumpamaan supaya kita sadar berapa besarnya hutang kita kepada Tuhan. Berapa besar.
Artinya adalah orang itu kalau dia bekerja dari lahir sampai mati, dia bekerja 80 tahun dia bekerja dari lahir sampai mati. Dia bekerja setiap hari kumpulkan 1 dinar. Dia 80 tahun kerjakan kumpulan uang, tidak makan, tidak apa, uangnya dikumpulkan. Dia harus bekerja dia harus hidup berapa ribu kali. Dia mati, dia bekerja 80 tahun, mati, hidup lagi, kerja lagi 80 tahun, mati, hidup lagi. Kerja harus beribu-ribu tahun kerja. Baru selesai hutangnya. Artinya tidak mungkin dia bayar. It's infinite. Hutang kita itu infinite kepada Tuhan. Bukan, ada orang mengatakan, bagaimana hutang bisa infinite? Bagaimana hutang bisa infinite? Hutang kan ada jumlahnya. Berapa jumlahnya? Berapa besar sih jumlahnya? Kita harus tahu salahnya kita itu kepada Tuhan. Tuhan yang infinitely powerful, infinitely great, infinitely loving. Dia Tuhan yang memiliki segala sesuatu. Kita melawan Tuhan. Kita berhutang tidak bisa bayar. Hutang begitu banyak. Tapi Tuhan ini mengatakan, dia berbelas kasihan kepada hamba yang berhutang 10.000 talenta ini. Hutangku aku lunaskan. Lunas, selesai. Tidak usah bayar apapun, bebas. Kau tidak perlu bayar, tidak perlu dipenjara, tidak perlu bekerja, apalagi. Lunas, bebas. Dia pulang keluar dari tempat penghakiman itu dengan senang, sukacita, bebas. Dan bertemu temannya yang hutang 300 dinar. 300 dinar itu hutang bekerja 300 hari. 300 hari itu kira-kira 1 tahun lah. Cukup besar, ya, hutang 1 tahun. Kita bekerja 1 tahun itu hutang kita segitu. Di sini sekarang berapa? 80.000. Kita kerja 1 tahun, 100.000. Kita hutang 100.000 dolar, 80.000 dolar. Hutangnya segitu, cukup besar. Besar bagi kita, besar. Nah itulah kita. Kita pikir itu besar sekali. Seperti hamba ini besar sekali. Dan temannya itu bilang, dia mengatakan kalimat yang persis dia katakan sebelumnya kepada raja itu. Tolonglah kasih waktu. Tolong kasih waktu, saya akan bayar lunas hutangmu. Tapi bedanya adalah orang ini, temannya ini, waktu dia bilang, aku akan lunasi hutangku, kasih aku waktu, kasih aku kesempatan. It really makes sense. Dia akan bisa bayar. 1 tahun kerja kok. Bisa bayar. Kalau mundur 2 tahun, 3 tahun, selesai hutang itu. Sedangkan dia katakan, it's impossible dia bayar hutangnya. Berilah waktu, aku akan lunasi. Tidak mungkin kamu akan melunasi hutang kepada raja. 60 juta dinar. Tidak mungkin kamu melunasi. Tapi hamba ini mencekik temannya, bayar sekarang juga. Kamu harus bayar sekarang juga. Kalau kamu tidak bayar, aku masukkan kamu ke dalam penjara. Semua harta, semua milikmu disita untuk bayar hutang. Tidak ada mengampuni. Maka teman-teman hamba itu melihat apa yang dilakukan hamba yang jahat ini. Lapor kepada raja. Itu hambamu yang kau telah ampuni itu. Dia sekarang melakukan hal itu kepada temannya. Maka murkalah raja itu. Setelah berbelas kasihan kepadamu. Bukankah engkau harusnya berbelas kasihan kepada temanmu? Dan belas kasihanmu kepada temanmu itu sangat sedikit dibandingkan belas kasihanku kepadamu. Sangat sedikit. Kita rasa besar sekali. Maka kuncinya sekali lagi adalah mengerti anugerah Tuhan. Mengerti pengampunan Tuhan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Maka kembali kita basic Injil. Kita makin mengerti, makin mendalam, makin mengerti. Sekarang menjadi nyata diuji. Betulkah kita mengerti ketika kita menghadapi orang yang bersalah kepada kita?
apalagi saudara kita seiman, apalagi istri kita, suami kita. Bersalah seberapa besar salah tidak sebanding dengan kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Tidak sebanding. Karena itu kita memegang janji Tuhan ini. Tuhan yang telah mengampuni. Kita mau taat kepada Dia. Terakhir adalah bagaimana jika orang yang bersalah itu melakukan kejahatan yang katakan itu benar-benar kejahatan, kesalahan kepada kita yang sampai mati tidak selesai, ya, sampai mati tidak terjadi keadilan. Dia tidak mengakui kesalahannya. Tadi sudah kita melihat bearing one another. Satu poin lagi yang kita pegang. Satu poin lagi yang kita janji firman Tuhan yang kita pegang. Roma 12 ayat 19 sampai 21. Sering di dalam dunia yang berdosa ini memang tidak selesai keadilan itu. Ya, dia salah sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai mati dia tidak ngaku salah. Terus gimana? Atau ada orang yang memang melakukan kejahatan yang kita tidak bisa lagi ketemu dia melakukan kejahatan yang sangat besar. Bagaimana kita menghadapinya? Orang itu mungkin sudah mati juga, tapi kemarahan itu terus ada di dalam hati jiwa kita. Kita marah, tidak bisa terima apapun yang dilakukan. Maka kita pegang firman Tuhan ini. The shield of faith, perisai iman kita. Menolong hidup kita. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Kemarahan untuk pembalasan. Tapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tuhan berkata, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Nah, ini kita harus pegang. Ya, kita harus pegang. Keadilan itu hanya ditegakkan di dalam dua cara, yaitu di atas kayu salib. Kita harapkan mereka ada kesempatan bertobat seperti tadi Kolose. Kalau mereka ditegur bersalah bertobat, maka keadilan itu ditegakkan di atas kayu salib. Murka Allah dinyatakan, keadilan itu dinyatakan di atas kayu salib. Kristus menanggung dosa kita. Tapi di luar Kristus, mereka akan menanggung murka Allah sendiri. Vengeance is mine, Tuhan katakan. Karena itu, jika seterumu lapar, musuhmu lapar, berilah ia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Do not overcome by evil. Sekali lagi, kalau kita dikuasai kemarahan terus tidak bisa mengampuni, kita dikalahkan dengan kejahatan. But overcome evil with good. Sekali lagi salah satu poin di sini bukan berarti waktu orang melakukan kejahatan, kesalahan kepada kita, ya sudah kita terima saja, tidak melakukan apa-apa, bukan. Ya, sudah pernah ingat saya katakan ya, kalau orang melakukan kejahatan kepada kita, kita harus balas. Ini salah satu kita mengingatnya gitu ya. Kita harus balas. Tapi balaslah dengan kebaikan. Artinya kita tidak terima-terima saja secara pasif. Biarkan ya sudah aku memang begini, orang jahat, memang jahat, semua dunia jahat, aku dihancurin, diludahi, dipukul dan sebagainya. Tuhan Yesus waktu diludahi dia tidak ludahi lagi, enggak. Ditampar Tuhan, kenapa engkau tampar aku? Gimana salahnya? Dan Tuhan Yesus menyatakan ketika dia dipaku di atas kayu salib, dia berseru, Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya aktif. Waktu orang melakukan kejahatan, kita membalas orang yang melakukan kejahatan itu dengan kebaikan. By doing so, you will heap burning coals on his head. Tidak bisa diam dia. Kita harap dia bertobat, kembali kepada Tuhan, kembali jalan yang benar. Tapi kalau tidak, kita beriman, menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang adil,
yang mengatakan vengeance is mine. Balasan adalah hakku. Jangan kita ambil hak Tuhan itu. Jangan kita ambil hak Tuhan itu dan kemudian kita berbeban berat, kita hidup bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun sampai mati, kita menanggung beban itu. Serahkan kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Dan inilah yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus persis melakukan ini. Firman Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 21, 23. Ayat yang terakhir. 1 Petrus 2 ayat 21, 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Dan telah meninggalkan teladan bagi kamu. Supaya kamu mengikuti jejaknya. Yang Tuhan inginkan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Percaya penuh, Tuhan Yesus percaya penuh dalam dunia ini kepada Bapa. When he was reviled, he did not revile in return. When he suffered, he did not threaten, but continue entrusting himself to him, to his Father, who judges justly. Yang menghakimi dengan adil. Inilah yang kita pegang, inilah perisai iman kita. Sandar kepada Tuhan, percaya Tuhan yang adil, percaya Tuhan yang telah mengampuni kita. Dan janganlah kita menanggung beban, kemarahan, tidak bisa mengampuni, terus di dalam hati kita, dan menghancurkan hidup kita. Beban yang berat, serahkan kepada Tuhan, yang menghakimi dengan adil. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau yang tahu apa yang ada di dalam hati kami. Meskipun mungkin tidak semua di antara kami yang bergumul dengan kemarahan. Tapi kami tahu, to some extent, kami ada kemarahan di dalam hati dan jiwa kami yang paling dalam. Kami berdoa secara khusus bagi mereka yang bergumul dengan kemarahan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang berbelas kasihan. Biarlah Roh-Mu yang kudus terus bekerja di dalam hati mereka. Membawa kami kepada isi hati Tuhan, kepada firman-Mu. Mengerti pengampunan dalam Kristus. Percaya penuh, Kau adalah hakim yang adil, yang akan membalas setiap orang menurut perbuatannya dan menegakkan keadilan. Kalau bukan di dalam Kristus, maka ketika kami semua berhadapan muka dengan Engkau. Tuhan, kuatkan kami, jangan biarkan ada di antara kami dikuasai oleh kemarahan yang menghancurkan hidup kami, menghancurkan hidup orang-orang sekeliling kami. Tuhan, penuhi hati kami dengan anugerah-Mu, dengan belas kasihan-Mu, dengan pengampunan-Mu. Karena Engkau telah mengampuni dan menyatakan belas kasihan-Mu kepada setiap kami yang beriman di dalam Kristus, yang berada di dalam Kristus. Tuhan pimpin, beri kekuatan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.